Assalamualaikum teman-teman. Kali ini saya akan menceritakan alur film yang berjudul Captain America: The First Avenger. Film ini mengisahkan tentang asal-usul munculnya Captain America dan juga awal dari cerita Marvel Universe yang akan sampai pada Avenger Endgame. Jadi buat kamu yang pengen nonton secara urut serial Marvel Universe, langsung saja klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng agar kamu tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Oke teman-teman, cari tempat bersandar, luruskan posisi kaki, siapkan cemilan dan selamat menonton. Scene diawali dari sekelompok orang yang sedang berada di kutub salju dan mereka menemukan sebuah bangkai pesawat. Setelah mereka masuk ke dalamnya, mereka menemukan sebuah perisai yang membeku di dalam es, yang mana itu adalah milik Kapten Amerika. Kemudian scene berpindah ke kota Tonsberg, Norwegia pada tahun 1942. Di sana kita diperlihatkan para tentara Hydra yang sedang dipimpin oleh Johann Smith alias Red Skull sedang mencari sebuah kubus energi atau yang disebut dengan Tesseract. Tesseract sendiri merupakan benda peninggalan dari Raja Odin alias bapaknya Thor, yang mana merupakan salah satu dari 6 Infinity Stone. Kemudian kita berpindah ke New York. Di sana kita melihat Steve Rogers yang masih original sedang mendaftarkan untuk menjadi tentara. Namun dikarenakan tubuhnya yang mungil dan memiliki banyak riwayat penyakit, maka Steve pun langsung ditolak. Dengan rasa galau di hati, Steve pun menonton bioskop. Saat di sana ada seorang pria yang banyak bacot dan mengganggu suasana menonton. Steve pun menegur orang tersebut, namun naas orang tersebut tidak terima dan balik memukuli Steve di pojokan gang yang sempit. Untungnya datang seorang tentara yang menolong Steve. Orang tersebut adalah Bucky, sahabat baik Steve. Ternyata Bucky menemui Steve dengan maksud mau mengucapkan salam perpisahan, dikarenakan Bucky akan ditugaskan untuk terjun ke medan perang. Oh ya guys, cerita film ini itu masih suasana Perang Dunia Kedua. Lanjut. Kemudian mereka mengunjungi pameran teknologi masa depan yang diadakan oleh Howard Stark, yaitu bapaknya Tony Stark. Namun saat sedang menonton, perhatian Steve lebih tertuju pada sebuah poster perekrutan tentara. Tanpa banyak cincong, Steve pun langsung OTW. Saat sedang hendak mendaftar, Bucky memperingatkan Steve bahwa temannya sudah banyak yang mati terbunuh saat di medan perang. Namun Steve tidak bergeming karena menurut Steve bisa mengabdi untuk negara dan ikut terjun berperang di garda terdepan adalah jalan ninjaku. Tak sengaja saat mereka berdua sedang berdebat, lewatlah Profesor Abraham yang mendengar percakapan tersebut. Profesor Abraham sendiri merupakan kepala divisi percobaan pasukan Super Soldier yang sedang mencari kandidat untuk menciptakan tentara berkekuatan super. Merasa tertarik dengan Steve, Dr. Abraham pun meloloskan Steve untuk masuk militer via jalur prestasi. Scene berpindah ke markas Johann Smith alias Red Skull yang bersama asistennya yaitu Dr. Zola. Mereka sedang menciptakan senjata berkekuatan dahsyat yang menggunakan energi dari kubus Tesseract. Berlanjut lagi pada Steve, kini dia sudah masuk pelatihan militer. Di sana dia bertemu dengan agen Peggy yang mana kelak akan menjadi cinta sejatinya. Melihat fisik Steve yang kurus dan pendek membuat Kolonel Phillips ragu pada pilihan Dr. Abraham. Namun, keraguan itu sirna ketika Kolonel Phillips melemparkan granat ke barisan tentara yang membuat orang-orang berlarian menyelamatkan diri. Namun Steve justru mengorbankan dirinya untuk membuang granat tersebut, dan ternyata itu hanyalah prank.
Malamnya, Dr. Abraham mengobrol bersama Steve. Dia bercerita bahwa percobaan pertama super soldier-nya telah gagal, yang mana subjek percobaannya adalah Johan Smith alias Red Skull. Kata Dr. Abraham, serum super itu hanya memperkuat sifat dasar manusia. Jika orang itu buruk, maka akan bertambah buruk, dan jika orang itu baik, maka akan bertambah baik. Singkat cerita, datanglah hari pelaksanaan percobaan Super Soldier Part 2. Steve pun diberikan vaksin corona dan dimasukkan ke dalam peti Fir'aun. Anjay. 20%. 60. I can do this! Alhamdulillah wa syukurillah, percobaan part 2 ini berjalan dengan lancar. Kini Steve memiliki tubuh tinggi, badan kekar, dan kekuatan yang di atas manusia rata-rata pada umumnya. Baru sejenak mereka bergembira, ternyata ada penyusup yang hendak mencuri serum super tersebut dan menembak mati Profesor Abraham. Dengan sigap, Steve langsung mengejar maling tersebut sampai kena. Baru sempat mau diinterogasi, maling tersebut langsung bunuh diri dengan minum sianida yang disimpan di giginya. Singkat cerita, kini Steve yang sudah menjadi Kapten Amerika melakukan tour keliling ke beberapa tempat guna mengkampanyekan keberhasilan dari proyek tentara super. Dan tahun pun berganti, kini tahun 1943. Kini Steve berada di pangkalan perang Italia. Saat di sana, dia kaget dan shock setelah mendapat kabar bahwa Batalion 107 tempat Bucky, sahabatnya bertugas, dikabarkan telah tertangkap oleh pasukan Nazi dan menjadi tawanan. Mendengar hal itu, Steve langsung bergegas mendatangi markas Hydra alias divisi pengembangan senjata milik Nazi untuk menyelamatkan Bucky dan tawanan tentara lainnya. Steve pun berhasil menyusup ke dalam dengan mudah. Setelah melepaskan para tawanan, mereka pun berhamburan keluar menyelamatkan diri sembari melakukan tembak-tembakan ala Game Free Fire. Di sisi lain, Steve yang telah berhasil menemukan Bucky sempat berpapasan dengan Johan Smith dan menyempatkan diri untuk saling memberi salam tempel. Di sini, Johan Smith melepaskan topengnya dan menjadi Red Skull. Mereka pun harus berpisah dikarenakan markas Hydra yang akan meledak. Di saat Kolonel Philip dan Peggy Carter sedang gelisah karena Steve tak kunjung kembali, tiba-tiba para tentara dikejutkan dengan datangnya sang Kapten Amerika beserta seluruh pasukan yang berhasil dibebaskan. Hal ini membuat Steve Rogers diakui oleh seluruh tentara Amerika termasuk Kolonel Philip dan Peggy Carter. Dengan bekal informasi yang dia dapatkan saat menyusup di markas Hydra, kini Steve bekerja beserta jajarannya sedang menyusun strategi untuk menghancurkan markas-markas milik Hydra. Dan dia pun mengajak teman-teman terbaiknya untuk bergabung dalam tim yang dibentuk Steve. Sebelum berangkat ke misi, Steve dibekali persenjataan yang disediakan oleh Hawkstar. Dan Steve lebih tertarik dengan sebuah perisai bundar yang terbuat dari logam vibranium, yaitu logam terkuat yang berasal dari Wakanda. Satu persatu, markas Hydra diluluhlantahkan oleh Steve dan pasukannya. Hal ini membuat Red Skull sangat geram dan memerintahkan Profesor Zola untuk segera mempersiapkan senjata pemusnah massal. Batuk. Scene kembali ke Steve dan The Gang. Mereka sedang berada di pegunungan es guna menunggu kereta yang dikendarai oleh Profesor Zola. Saat kereta datang, mereka langsung bermain Flying Fox. Misi kali ini tidak berjalan dengan lancar. Salah satu penjaga menembakkan laser yang membuat lubang pada kereta.
Bucky pun terpental dan terjatuh dari kereta. Tapi tenang saja, dia tidak mati, melainkan akan muncul lagi di film Captain America The Winter Soldier. Kini kita diperlihatkan Profesor Zola yang tertangkap hidup-hidup. Dia diinterogasi oleh Kolonel Philip tentang rencana Red Skull. Singkat cerita, Zola menjawab bahwa Red Skull akan melakukan serangan besar-besaran dalam waktu dekat. Dengan sigap, cepat, tepat, dan tanpa banyak debat, Kolonel Philip segera menggelar rapat untuk menyusun rencana penyerangan sebelum terlambat. Dengan gagah berani, Steve Rogers langsung menyerang markas Hydra seorang diri, dan terjadilah baku hantam yang menarik. Namun naas, Steve terkepung dan akhirnya tertangkap. Kemudian Steve dibawa menghadap Red Skull. Mereka pun saling mengobrol tentang jalan ninjanya masing-masing. Saat Steve hendak ditembak, pasukan Steve pun tiba-tiba datang dan masuk lewat jendela. Dan peperangan pun dimulai. Saat yang lain sedang sibuk tembak-tembakan, Red Skull hendak pergi menggunakan pesawat yang mana pesawat tersebut membawa senjata pemusnah massal. Dengan penuh tenaga, dedikasi, dan kerjasama tim, Steve Rogers berhasil naik ke pesawat tersebut. Setelah berjumpa dengan Red Skull, mereka pun by one, 1 lawan 1. Di tengah pertarungan, Red Skull terpental oleh perisai Kapten Amerika dan menabrak pupus Tesseract. Dengan cerobohnya, Red Skull memegang Tesseract dengan tangan kosong. Hal itu mengakibatkan dia terhisap oleh cahaya yang keluar dari Tesseract. Tenang aja teman-teman, jadi Red Skull ini nggak mati. Dia akan muncul lagi di film Avengers Endgame. Tesseract pun melelehkan besi dan jatuh ke laut. Dikarenakan pesawat tersebut akan meledak ke New York dalam waktu dekat, Kapten Amerika pun memilih mengorbankan dirinya dan menjatuhkan pesawat itu ke dalam es. Perang Dunia Kedua pun dimenangkan oleh Amerika dan kubus Tesseract ditemukan oleh Howard Stark. Di akhir film, Steve terbangun dari tidur panjangnya. Dikatakan ia tertidur selama hampir 70 tahun dan film pun berakhir. We thought it best to break it to you, Cap, for almost 70 years. Oke teman-teman, menurut saya alur ceritanya cukup menarik dan hikmah yang bisa diambil adalah kekuatan hanya akan memperkuat sifat asli. Jika orang baik diberikan kekuatan, maka akan menjadi semakin baik orang itu. Dan jika kekuatan diberikan pada orang jahat, maka semakin menjadi jahat orang itu. Cukup sekian dari saya, like and share video ini sebagai tanda terima kasih karena saya butuh waktu 2 hari 2 malam untuk menyelesaikan konten ini. See you, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.